Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Iza Mahdiana Lailul Hafidah dan Saudara Latif Prabowo akan mempresentasikan kajian haji dan umroh. Pengertian haji. Haji berasal dari kata al-hajj yang berarti menyengaja atau bersungguh-sungguh. Menurut istilah, haji berarti menyengaja menuju Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada waktu haji. Adapun syarat wajib haji, yang pertama, beragama Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan ibadah haji, karena itu, orang kafir tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan umroh karena bukanlah orang yang ahli beribadah seperti yang disyariatkan dalam Islam. Demikian juga dengan orang-orang yang telah murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kedua, baligh. Adapun anak kecil tidak dibebani dengan kewajiban ibadah haji karena persyaratan baligh belum terpenuhinya. Yang ketiga, orang yang berakal. Orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang bodoh tidak diwajibkan melakukan ibadah haji, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Yang keempat, merdeka. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa orang yang wajib haji dan umroh adalah orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak diwajibkan melakukan ibadah haji dan umroh karena dia bertugas melayani tuannya. Sedangkan ibadah haji memerlukan banyak waktu dan biaya. Yang kelima, memiliki kemampuan istitoah. Istitoah yaitu kemampuan melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi jasmani, sehat dan kuat agar tidak kesulitan melakukan ibadah haji. Yang kedua, rohani, mengetahui dan memahami manasik haji, berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh. Ekonomi, mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudorotan bagi diri dan keluarga, memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, keamanan. Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji, aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan, tidak terhalang seperti pencekalan atau mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji. Pencekalan atau mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji. Berikutnya, rukun haji. Yang pertama ada ihram. Ihram adalah berniat mulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai kain putih. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf adalah berhenti di padang Arafah sejak tergelincir matahari pada 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang dimaksud dengan tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan syarat suci dari hadas dan najis, menutup aurat. Ka'bah berada di sebelah kiri, memulai tawaf dari arah Hajar Aswad atau batu hitam yang terletak di salah satu pojok Ka'bah. Yang keempat ada sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil atau berjalan cepat antara bukit Safa dan Marwah. Yang kelima ada juga mencukur atau menggunting rambut. Yang dimaksud mencukur ialah menghilangkan rambut di kepala dengan pisau atau sejenisnya, atau bisa dengan jalan mencabutnya walaupun hanya 3 helai.
Yang keenam adalah tertib. Melaksanakan rukun haji secara berurutan. Berikutnya, wajib haji. Yang pertama, ihram dan miqat. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melempar jumrah Aqobah. Yang keempat, melempar jumrah ula, wusta, dan Aqobah. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari hal yang diharamkan pada saat ihram. Berikutnya ada sunnah haji. Yang pertama, mandi sebelum ihram. Yang kedua, menggunakan kain ihram yang baru. Yang ketiga, memperbanyak talbiyah. Yang keempat, melakukan tawaf kudum atau kedatangan. Yang kelima, sholat 2 rakaat tawaf. Yang keenam, bermalam di Mina. Yang ketujuh, mengambil pola ifrad, yaitu pola mendahulukan haji daripada umroh, tawaf wada atau perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif Prabowo akan melanjutkan presentasi dari Iza Madiana, yaitu pengertian umroh. Pengertian umroh menurut bahasa artinya adalah ziarah, sedangkan menurut syariah arti umroh adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah dengan diawali memakai kain ihram di titik miqat, dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara bukit Safa dan Marwa, dan bertahalul atau bersyukur untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya rukun umroh. Ada beberapa rukun umroh yang harus kita pakai di Mekah, yaitu yang pertama adalah ihram atau niat, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwa, tahalul atau mencukur rambut. Yang terakhir adalah tertib. Berikutnya adalah wajib umroh. Wajib umroh adalah berikhram dari miqat. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah orang tersebut tetap sah, tetapi orang tersebut harus membayar dam. Yang berikutnya adalah ziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat melaksanakan haji atau umroh, wajib mengunjungi makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ziarah ke makam Nabi, para ulama menyarankan jamaah haji atau umroh dalam kondisi suci dan harus dalam kondisi rendah hati ketika memasuki Masjid Nabawi. Dan jamaah dianjurkan untuk mencapai Raudah. Ini adalah tempat antara mimbar dan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika berhasil mencapai Raudah, jamaah dianjurkan mendirikan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jika tak memungkinkan di Raudah, jamaah bisa sholat di area manapun selama masih di Masjid Nabawi atau selama dia masih di lingkungan Masjid Nabawi. Yang selanjutnya, hikmah haji dan umroh. Ibadah haji menjadi salah satu amalan yang paling baik. Ibadah haji dan umroh dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ibadah haji dan umroh dapat menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Ibadah haji dan umroh sebagai jalan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekembalinya dari perjalanan haji dan umroh, ia seperti bayi yang baru lahir atau bersih dari dosa-dosa. Apabila kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu artinya kita telah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi tamunya Allah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.